Penantian Kekasih, karya Tri Rizky Ramadan. Telah lama ku nantikan pertemuan ini, hingga pada akhirnya semesta mengizinkanku untuk bertemu denganmu. Pada suatu malam yang gelap, aku melihatmu menyendiri di pojok halte Taman Ria. Kulihat kamu sedang duduk. Lalu saat kamu melihat kedatanganku, kamu berdiri penuh anggun dan dengan wajah bahagia, laksana mawar yang mekar di bulan Juni. Gagap kedua daun bibirku untuk menyapamu, hingga kamu yang menyapaku lebih dahulu. "Hai, bagaimana kabarmu?" katamu. "Baik," jawabku. Aku melanjutkan, "Sedang apa di sini, di malam yang gelap ini?" "Menunggu cinta yang kata semesta, dia akan kemari dan mengantarku pulang ke rumah," katamu dengan senyuman bulan sabit di wajah itu. Aku menawarkan tumpangan dengan dalih, "Hei, bisa saja yang kau maksud itu aku. Kenapa pula bidadari diam di pojok halte yang gelap seperti ini?" Akhirnya kamu mengiyakan dan kita naik motor antik peninggalan kakek buyutku. Dalam tusukan angin malam yang basah akibat turun hujan, kami mengobrol, berbicara tentang kebersamaan kita di masa lalu. Aku teringat tentang makanan yang kita beli di kota Depok. Kita pesan satu porsi dan hanya diberi satu biji. Entah apa yang penjual itu pikirkan. Mungkin dia iri dan menjadi sarap setelah lihat keromantisan kita. Kamu teringat akan goyonan kita tentang gagahnya motor ninja, tapi membuat encok punggung penumpangnya. Aku pun teringat bagaimana takdir memisahkan kita yang memilih jalan meneruskan impian kita masing-masing. Kamu berangan studi di Eropa dan aku berniat menjadi produsen tas mewah. Kita berpisah tepat di persimpangan jalan kota Depok, dan dengan wajah laksana delima di belah dua, dan kelopak mata yang tak lagi bisa membendung banjir air mata, kamu berkata, "Aku pamit ya." Jika seandainya kamu tidak memiliki peran dalam ceritaku, maka buatlah cerita baru yang tak ada aku di dalamnya. Namun, jika seandainya semesta membuat skenario tentang kedatanganmu, dan kita bisa bersama kembali, aku akan menunggumu. Aku akan bahagia akan hal itu. Pada saat itu aku hanya tersenyum dengan simpul kesakitan. Tapi pada akhirnya, apa yang kamu katakan itu menjadi kenyataan. Semesta memberikanku izin untuk bertemu denganmu. Kita bertemu di malam yang gelap ini. Sungguh aku rindu dengan kita dahulu. Aku rindu lantunan merdu saat kamu menyanyikan lagu Firsa Besari. Aku rindu akan kecantikan purnama yang bersemayam di wajahmu, meskipun saat kamu tidak tersenyum. Aku rindu akan kesabaran, kebaikan, dan kepedulian kita dalam menghadapi masalah di masa lalu. Aku juga rindu akan telinga yang kamu beri saat aku berbicara tentang kehidupanku. Hatiku berkata, aku harap semesta dapat memberiku izin agar dapat bersama denganmu dalam suka dan duka hingga akhir hayat menghampiriku. Kamu menjawab pengharapan hatiku, seakan-akan kamu tahu apa yang aku katakan di dalam sana. Kamu berkata, kamu tak perlu mendapat izin dari semesta, karena dia telah berkata padaku bahwa kamu boleh hidup denganku hingga akhir hayat menjemput salah satu dari kita. Seketika angin malam yang dingin menjadi hangat karena pembicaraan ini. Waktu yang biasanya kutempuh selama 1 jam 15 menit dari Jakarta ke Depok hanya terasa 5 menit ketika bersamamu. Di ujung jalan kulihat rumah yang biasa kuhampiri. Iya, itu rumahmu. Kamu sampai di rumahmu. Aku berkata, tunggu aku ya. Aku akan datang dengan membawa emas dan sekuntum mawar merah merekah. Juga sepasang cincin emas hasil jerih payahku mengelola tas mewah. Hingga waktu itu tiba, aku datang ke rumahmu bersama kedua orang tuaku. Kulihat kamu dengan gaun putih yang ujungnya dipegang oleh 2 orang gadis kecil cantik. Riasan wajah, henna di tangan, dan sepatu selop putih
menambah keanggunan bidadari tanpa sayapku. Kuucap janji suci di hadapan kedua malaikat kita. Lalu kupakaikan cincin di jari manismu dan kukecup dahimu dengan penuh cinta. Dalam hati ku berkata, akhirnya penantian kekasih yang telah lama ini aku dapatkan. Terima kasih cinta, akan kujaga kamu hingga jasadku tertidur di bawah bumi. Langit, karya Zikri Ibnu Zar. Seorang wanita dengan jubah hitam panjang dan penutup putih yang menutupi rambut serta dadanya, yang memiliki mata besar dan indah. Dia adalah seorang biarawati yang merawat dan menjagaku sejak bayi. Sosok wanita dengan kepribadian yang baik, dengan suara lembut. Ketika mendengar suaranya, diriku seperti dihantam angin sepoi-sepoi yang menusuk sel-sel yang ada di dalam tubuh, dan serasa ingin berteriak, "Aku mencintaimu." 1 jam yang lalu, aku bersama 2 temanku, yaitu Wado, usianya 10 tahun, dan Misa, 4 tahun. Ketiga anak-anak yang sedang asik berbincang dan membicarakan masalah percintaan. Berawal dari Wado yang berkata, "Suster Rafaela cantik sekali ya. Jika bukan seorang biarawati, sepertinya akan kunikahi dia." Entah kenapa, setelah mendengar ucapan Wado tersebut, rasanya ingin kulempar saja balok kayu yang sedang kupegang ke wajahnya. Entah kenapa rasanya sangat kesal. Sontak aku pun bertanya, "Emang kenapa, Dok, kalau biarawati?" "Emang kamu belum tahu ya, biarawati itu nggak boleh menikah. Katanya alasannya sih karena mereka menyerahkan seluruh hidupnya untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Simpelnya, para biarawati itu adalah milik Tuhan." "Alah, aku nggak peduli. Aku tetap akan menikahi suster." Ara memang selalu keras kepala seperti biasanya. "Aku gak peduli mau suster milik Tuhan atau milik siapapun. Aku gak peduli. Aku akan tetap mencintainya. Aku akan tetap berusaha mengejarnya sampai bisa memilikinya," ucap anak ingusan bernama Ara. "Mimpimu kejauhan, Ra. Ingat, langit itu harus dipandang sebagai langit. Mana boleh ingin memeluknya." Aku terdiam mendengar perkataan Wado yang terkesan sangat bijak. Ya, meskipun aku sangat kesal. Seketika aku beranjak pergi dari pohon tempat kami berbincang. "Mau kemana, Ra?" ungkap Wado. "Mau melawan Tuhan," kataku. Di tengah perjalanan menuju pulang, aku berniat untuk mengungkapkan isi hatiku kepada suster Rafaela sesampai di gereja. Ya memang, suster sudah kuanggap lebih dari pengasuh, bahkan sudah kuanggap sebagai ibuku sendiri. Kedua orang tuaku meninggal karena bunuh diri, makanya susterlah yang melawatku saat aku kecil. Sialnya, ketika di tengah perjalanan, kakiku tersandung akar pohon saat sedang memikirkan kata-kata yang pas untuk diungkapkan kepada suster. Dan disinilah aku menghembuskan nafas terakhirku. Dan ya, ini adalah kisah ketika aku menceritakan kembali tentang kehidupanku di hadapan Tuhan. Aku diminta mempertanggungjawabkan semua perbuatanku dan perkataanku di dunia. Sok-sokan ingin melawan Tuhan, dengan akar pohon pun kau tumbang. Tolong maafkan aku, Tuhan. Obat. Karya Sri Yundiani. Mengenalmu bukanlah sebuah kesengajaan. Mengenalmu bukanlah hal yang direncanakan. Tapi kau mampu menjadi lentera. Dikala ku tersesat dalam kelabu yang tak kunjung usai. Kau bukanlah sosok sempurna,
kau juga bukan sosok yang diidamkan wanita sejagat raya. Tapi, kau angin segar di ketidakberdayaan. Kau seonggok suka di kala luka. Ya, kau obat. Obat penawar luka. Kau mungkin tak sempurna di hadapan dia atau mereka. Tapi untukku, kau sudah lebih dari cukup sebagai penyempurna. Karena kau obat. Obat di setiap ketidaksempurnaan. Si Abu-Abu dan Si Hijau karya Sifarista Fania Putri. Pukul 8:15 pagi, aku dan 4 teman lainnya sudah berdiri di sebuah SMK. Kami berencana untuk menemui Pak Agung selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 02 Jakarta dengan maksud memperkenalkan diri dan menyampaikan rencana kami untuk membantu pihak sekolah. Pak Agung menerima mereka dengan sangat baik dan merasa senang atas tawaran mereka. Setelah menemui kepala sekolah, mereka dipandu oleh salah satu guru untuk menemui para siswa. Assalamualaikum semua, kita kedatangan kakak KKN dari Universitas Veteran yang akan mengajar pelajaran akuntansi untuk sementara menggantikan Pak Fajri, ucap sang guru. Halo semua, halo Kak, jawab seluruh siswa kelas 11A. Perkenalkan, nama saya Erlangga Gama, saya mahasiswa semester 6 dari Universitas Veteran. Kalian boleh memanggil saya Kak Gama. Sampai sini ada pertanyaan, Kak, usia kakak berapa? Usia saya 21 tahun. Wah, masih muda bisik Zelda. Baiklah, pelajaran akuntansi akan saya ambil alih untuk 40 hari ke depan. Semua siswa yang ada di kelas itu bersorak ria. Saat sedang menerangkan materi, Gama melihat satu siswa yang tertidur. Hei, itu siapa yang tertidur di pojok kanan? Ayara, Kak, jawab salah satu siswa. Ayara, bangun, itu Kak Gama ngeliatin kamu. Ayara masih belum sadar kalau Kak Gama melangkahkan kakinya ke tempat Ayara duduk. Ayara, pergi ke toilet sana, cuci muka kamu. Iya Kak. Bel istirahat pun berbunyi, semua anak berhamburan keluar kelas demi mendapatkan kursi di kantin. Begitupun juga Ayara, Aina, dan Zelda. Setelah perut kenyang, Ayara dan kedua sahabatnya keluar dari kantin. Namun tidak tahu kenapa perut Zelda tiba-tiba sakit. Temenin gue yuk ke toilet, sebentar, perut gue mules nih, pinta Zelda sembari memegangi perutnya. Tak tega melihat sahabatnya, Ayara pun menemani Zelda ke toilet. Namun di dalam toilet rasa sumpek Ayara memutuskan untuk menunggu di luar. Ketika ia keluar, Ayara melihat Kak Gama duduk di depan UKS sembari memainkan handphone miliknya. Tidak mungkin melewati kesempatan, Ayara langsung menghampiri Kak Gama yang sedang duduk santai. Kamu Ayara kan anak kelas 11A? Iya Kak. Saya boleh minta nomor telepon kakak nggak? Buat apa? Mati kutu. Tidak mungkin bagi Ayara ia menjawab untuk lebih dekat dengan Kak Gama. Buat masukin ke grup kelas, Kak. Sini handphone kamu. Ayara langsung memberikan handphone miliknya kepada Kak Gama. Tak lama Kak Gama langsung mengembalikan handphone itu kepada Ayara. Makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Sesudah bertukar nomor handphone, mereka saling mengirim pesan. Hal itu yang membuat mereka semakin dekat. Seperti biasanya, setelah pulang sekolah, Ayara di malam hari harus bekerja di sebuah kafe untuk mencukupi kebutuhan ia dan adiknya sehari-hari. Sedangkan Gama yang kebetulan malam ini sedang melihat keadaan kafe miliknya terkejut melihat Ayara yang berada di kafe miliknya. Ia melihat penampilan Ayara dari ujung rambut sampai ujung kaki. Gadis itu memakai seragam karyawan yang bekerja di kafe miliknya. Gama merasa kagum dengan Ayara yang bekerja keras sambil bersekolah. Keesokan paginya, suasana kelas 11A terlihat sangat gaduh dan ramai. Guys, gue punya pengumuman kalau sekarang kita jam kosong karena semua guru sedang rapat, kata sang ketua kelas. Seluruh siswa di kelas bersorak gembira. Main Uno yuk, mumpung lagi jam kosong nih, ajak Aina sambil mengeluarkan kartu Uno miliknya. Ayo, tanpa aba-aba, Zelda langsung mengocok kartu Uno dan membagikannya kepada kedua sahabatnya. Tapi harus ada perjanjian ya, siapa yang kalah harus dapat hukuman, pinta Zelda.
Permainan pun terus berlanjut hingga menyisakan Ayara dan juga Aina. "Uno Games!" teriak Aina kegirangan karena ia sudah menyelesaikan permainan. Otomatis Ayara kalah dan ia harus menerima apapun hukuman dari kedua sahabatnya. "Jadi hukuman buat lo harus traktir kita jajan di kantin," terang Zelda. Saat di kantin, Gama bersama teman KKN lainnya tiba-tiba langsung fokus ke meja tempat Ayara dan kedua sahabatnya. Gama memperhatikan interaksi mereka di sana. "Lo ngapain ngeliatin mereka?" tanya Randi. "Gua nggak ngeliatin mereka," elak Gama. "Dia kagak ngeliatin mereka," sahut Aidan. "Noh, dengerin, emang iya dia cuma ngeliatin satu orang tuh, si Ayara," unjuk Raza. "Mati kutu, memang benar dari pertama kali ia bertemu dengan Ayara, ia sudah tertarik kepada cewek berambut pendek itu. Sering-sering aja lo kalah main Uno Ai, biar kita makan gratis terus," ucap Aina. Mendengar hal itu, Kak Gama langsung menghampiri meja mereka. "Cukup kalian palakin uang Ayara," ucap Kak Gama membuat mereka kebingungan. "Saya yang bayar." Gama mengeluarkan uang merah dari dompetnya, kemudian menaruh di meja tempat Ayara dan kedua sahabatnya makan. Melihat itu, Ayara langsung beranjak meninggalkan kantin untuk menjauhi Gama. "Ayara, kamu mau ke mana?" teriak Kak Gama. Gama terus berlari menyusul langkah kaki Ayara sampai ke taman belakang sekolah. Tangan kanan Ayara berhasil Gama tarik untuk memberhentikan langkah kakinya. "Kak Gama, berhenti simpati sama aku." "Kenapa?" "Karena kalau Kak Gama simpati sama aku, nggak menutup kemungkinan aku tambah suka sama kakak." Air mata keluar dengan deras dari kedua mata Ayara. "Saya akan selalu simpati dengan kamu karena saya juga suka kamu," ucap Gama sangatlah tulus. Ucapan Gama membuat hati Ayara sangat tersentuh. "Selama pacaran dengan Kak Gama, aku merasa seperti gadis yang sangatlah beruntung. Kak Gama sangatlah baik. Semua hal yang aku suka darinya adalah dia yang ramah dan mudah berbaur. Dia juga memiliki selera humor yang sama sepertiku yang membuat kita bisa menyambung saat berkomunikasi dan bercanda." Tidak terasa waktu semakin cepat berlalu. Hari ini hari terakhir Gama mengajar di sekolah negeri SMK 02 Jakarta. Meskipun Gama sudah tidak mengajar di sekolah, tetapi hubungan Gama dan Aira tetap berlanjut. Walaupun sudah jarang bertemu, mereka tetap berkomunikasi melalui media sosial, hingga suatu ketika mereka lost kontak yang disebabkan oleh kesibukan masing-masing. Ayara yang sibuk dengan ujian masuk perguruan tinggi dan Gama sibuk dengan persiapan skripsinya. Saat Ayara telah diterima oleh universitas yang kebetulan sama dengan Gama, ia penasaran bagaimana kabar Gama. Ayara pun mencari informasi tentang Kak Gama melalui kenalan temannya yang satu prodi dengan Kak Gama. Ia mendapat kabar kalau Gama baru saja bertunangan. Ayara masih tidak percaya dengan kabar tersebut. Hingga suatu ketika, Ayara yang bersama temannya tidak sengaja bertemu dengan Kak Gama. "Guys, coba lihat deh itu di sana. Itu bukannya Kak Gama sama Kak Flora ya?" Ayara yang mendengar nama kekasihnya disebut langsung mengalihkan atensinya menatap pria yang ditunjuk oleh Sarah. "Iya, cakep banget lagi itu ceweknya." Niatnya yang hanya memastikan seketika menjadi kesakitan di relung hatinya. Seorang laki-laki yang sangat ia kenal dan ia cintai kini tengah berjalan bersama seorang perempuan. Jantung Ayara berdegup kencang. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tangannya mengepal. Dia mati-matian menahan air mata agar tidak jatuh sampai pada akhirnya mata Ayara bertabakan dengan netra Gama. Terlihat dari wajah Gama yang kaget dan tegang saat melihat Ayara. Ayara langsung memutuskan kontak mata itu. Ia berbalik badan dan bermaksud untuk meninggalkan tempat ini. "Guys, gue cabut duluan ya, gue mau ada acara," pamit Ayara tiba-tiba. "Ayara, tunggu!" teriak Gama. Ayara tersenyum getir. "Gue berasa paling bodoh di dunia ini ya. Lo emang penjahat ulung, sudah nggak ada kabar, ternyata tiba-tiba udah tunangan. Sejauh itu ya hubungan lo sama dia. Berapa lama gue tanya?" desak Ayara yang sedari tadi tidak memberi akses untuk Gama berbicara. 5 bulan, jawab Gama singkat. Ayara terkekeh tak percaya. "Gila ya, hampir setengah tahun dan selama itu juga lo bohongin gue." "Gue nggak cinta sama Flora sedikit pun, aku dijodohin Ay." "Lo nggak punya mulut buat nolak?" tanya Ayara senggak. "Setidaknya kalau lo nggak ada niatan buat nolak dari awal, lo jujur sama gue bisa ngalah kok. Gue nggak seegois itu buat pertahanin cowok sebrengsek lo, karena memang udah nggak ada yang bisa dipertahanin lagi." "Maaf," sesal Gama. Ia tidak menampik semua ucapan Ayara karena ia sadar ini semua adalah kesalahannya.
Kita putus. Terima kasih buat semua rasa sakitnya. Hari ini lo berhasil buat gue hancur. Ini hanya sementara. Karya Nurholipah Palaloy. Seperti hidup ini, kita hanya melihat dengan sepasang mata kita. Namun, tak pernah kita ketahui ada rahasia dan keajaiban apa yang tersimpan di baliknya. Simba selalu mengatakan kepadaku bahwa hidup adalah bagian dari keajaiban kecil yang Tuhan rahasiakan satu persatu, hingga akhirnya kita tahu dan kita rasakan. Hidup ini bukanlah utopia ruang kelas yang selalu menyediakan pelajaran sebelum diuji. Di dalam dimensi hidup, ujian datang sesuka hati, muncul datang duluan agar kita salah, lalu kita belajar lagi. Lahir di tengah keluarga yang berantakan sempat membuatku menyalahkan Tuhan. Menganggap bahwa Tuhan tidak adil denganku. Di sepanjang jalan yang kulalui, kulihat mereka semua bisa bermain balon bersama ayah dan ibu. Main ayun-ayunan bertiga dengan senyum yang begitu lebar. Itu yang aku lihat saat aku masih kecil. Hanya bisa melihat tanpa pernah bisa merasakan. Kinanti, itulah namaku. Sejak usiaku 8 tahun, kedua orang tuaku bercerai. Sejak saat itulah aku tak bisa lagi menatap wajah penuh kasih dari seorang ibu. Sejak perceraian mereka, ayah tak pernah memberikan satu kali kesempatan pun untukku bertemu ibu. Di usiaku yang saat ini sudah menginjak 19 tahun, rasa kesepian masih sering kali menerpa diriku. Kabar terakhir dari ibu, 2014 ibu telah menikah lagi dan sekarang dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang masih kecil. Sedangkan ayah benar-benar mengingkari janjinya. Waktu itu ayah bilang akan selalu bersamaku dalam keadaan apapun. Namun, kenyataannya sejak 2018, ayah menikah dengan ibu tiriku. Sejak itulah ayah mulai melupakanku sebagai anak. Dan kini, aku tinggal di sebuah gubuk sederhana bersama Simba. Duh, kenapa matamu berair? Kamu nangis lagi? Tanya Simba. Mbah, enggak kok mbah. Aku tadi ngiris bawang, jadi mataku berair. Jawabku berbohong. Nggak usah bohong, Duk. Simba tahu kamu lagi nangis. Kamu keinget sama ayah ibumu. Merawatku dari kecil membuat Simba tak pernah bisa untuk kebohongi. Ikatan batinnya begitu kuat. Sejenak aku berpikir, apakah ibu juga merasakan hal yang sama dengan apa yang kurasakan saat ini? Karena yang ku tahu, ikatan ibu dan anak sangatlah kuat, sekalipun terpisah oleh jarak yang begitu terlentang lebar. Tapi bisa saja tidak. Sudah 11 tahun sejak saat perpisahan itu terpaksa harus terjadi, tak sekalipun ku dengar kabar dari ibu. Mungkin ibu sudah lupa bahwa ia punya anak yang 19 tahun lalu ia beri nama Kinanti. Kupu-kupu kecil semesta berterbangan begitu indah menikmati indahnya jingga di sore hari dengan mentari yang merekahkan sinarnya. Segera menutup pertemuannya hari ini dengan anak-anak manusia di kaki langit. Oke, Kinanti, kamu gak boleh sedih lagi. Semua ini sudah terjadi. Yang perlu kamu lakukan mulai sekarang adalah bangkit. Buktikan bahwa kamu bisa tanpa mereka. Masih ada Simba. Oke, aku harus ingat. Aku masih punya Simba yang takkan pernah meninggalkanku. Ucapku dalam hati menenangkan diri. Mbah, Kinanti mau bilang terima kasih. Terima kasih karena selama ini Simba selalu ada di samping Kinanti. Simba selalu menguatkan saat Kinanti benar-benar terpuruk. Kinanti gak tahu kalau gak ada Simba. Apa Kinanti masih ada sampai sekarang atau enggak?
Jangan pernah tinggalin Kinanti ya Mbah, ucapku sambil menangis di pelukan Simbah. Duh, sejak orang tuamu memutuskan untuk berpisah, sejak saat itu juga Simbah merasakan punya tanggung jawab yang besar untuk merawat dan menjaga kamu. Kamu cucu Simbah satu-satunya. Kamu perempuan yang kuat. Ingat, Ndu, ini hanya sementara. Sepakat apapun kesedihan yang kamu rasakan, tenang, ini hanya sementara, Ndu. Dan ingat, di dunia ini kamu tidak hanya punya Simbah, tapi kamu juga punya Allah sebagai tempat terbaikmu untuk mengadu. Balas Simbah. Suara azan maghrib mulai terdengar bersahut-sahutan, menggetarkan Arsy yang begitu megah dengan rembulan yang mulai menampakkan senyum manisnya. Dan benar apa yang selalu dikatakan oleh Simbah, tak semua orang berjalan dengan senang. Ada yang terlalu dalam kenikmatan, dimakan ekstasi dunia hingga tak sadar ia bergerak hanya untuk mencari kenikmatan yang lebih besar. Di sisi lain ada yang sembunyi dalam sunyi, menyembunyikan cerita dengan senyum di antara teman-teman yang tertawa bahagia. Kerap di balik pintu kamarnya ia menangisi hidupnya. Dan itulah yang sering terjadi pada diriku. Ibuku Pelita Hatiku, karya Regita Oktiana Rahmadani. Ibuku Pelita Hatiku. Ibu, melalui puisi ini kutulis tentangmu. Tanpamu, aku tidak berdaya. Kau mengandungku, merasakan keajaiban dan kebesaran dari Allah. 9 bulan lamanya, aku ikut kemanapun kau pergi. Ikut merasakan ketika jantung ibu berdetak. Berjuang mempertaruhkan nyawa untuk melahirkanku. Membimbingku dan mengajariku dengan penuh kasih sayang. Setiap tetes keringatmu terselip harapan besar untukku. Setiap sujudmu terselip pula doa-doa untukku. Setiap waktumu selalu kau luangkan untuk terus bersamaku. Setiap dekapanmu kau menguatkan diriku. Cintamu seperti rembulan yang selalu bersinar. Dengan cinta dan kasih sayangmu, aku akan terus mencintaimu. Terima kasih Ibu, Ibuku, Pelita Hatiku. Aku dan Semarang, karya Rizkiana Azelia. Siang ini ku tetapkan agendaku untuk sekadar melamun di kedai kopi dekat rumah. Setelah pesananku datang, entah mengapa aku justru lebih fokus pada pemandanganku di depan. Seketika aku kembali dari lamunan karena notifikasi di layar telepon. Begitulah sebuah notifikasi dapat menghadirkan perasaan yang telah lama aku simpan. Aku segera memutuskan untuk pulang dan memilih menyimpan segala pertanyaan yang memaksa untuk dijawab. Sesampainya di rumah, aku justru kembali dihadapkan pada pekerjaan mengedit naskah yang belum sempat aku selesaikan. Tanpa sengaja, pertanyaan tadi aku lupakan begitu saja. Pagi ini aku berangkat ke kantor untuk menyerahkan hasil pekerjaanku pada Mas Reza, agar dapat langsung masuk pada tahap percetakan. Sejujurnya, aku cukup merasa tidak enak hati dengannya, karena seringkali dia harus menungguku cukup lama untuk menyelesaikan proses edit naskah, sehingga berimbas pada dia yang harus mempercepat pekerjaannya ketika mencetak. Aku selalu berjanji padanya untuk mempercepat pekerjaanku, tapi lagi-lagi dia selalu berkata, "Gak apa-apa Ran,
Gak usah janji, karena besok pasti kamu ulangi lagi. Sambil tertawa meninggalkanku. Hari ini pekerjaanku selesai lebih cepat. Sebenarnya lebih tepatnya aku percepat. Karena hari ini aku akan menghadiri acara reuni SMA. Tidak terasa aku sudah lulus dari sekolah itu sejak 7 tahun lalu. Rana! Teriak salah satu teman yang sudah kuhafal betul suaranya. Dia Nuril. Tidak ada yang berubah dari Nuril. Semua masih sama. Yang berubah kini hanya dia yang sudah menjadi chef eksekutif di salah satu hotel di Bogor. Aku dan Nuril memang terbilang jarang bertemu. Tetapi kami rutin mengirim kabar atau sekadar membahas hal random di media sosial. Aduh Ril, suaramu tuh bikin pusat perhatian. Jawabku sambil memeluknya. Ran, let me tell you this. Katanya sambil mengajakku mengitari stand makanan. Aku cukup khawatir dengan apa yang akan disampaikan oleh Nuril. Aku teringat kejadian 2 hari lalu tentang notifikasi itu. Ran, dia di sini. Hadafi balik, Ran. Lanjut Nuril dengan tetap mengitari stand makanan, bahkan tak jarang dia berkomentar tentang rasa makanan tersebut. Aku tercengang beberapa saat, lalu aku tersadar dan mencoba menjawab seadanya. Oh, ya udah. Mungkin urusannya memang sudah selesai. Ran, tuh dia tuh. Kata Nuril sembari menunjuk pada satu arah. Aku menemukannya. Untuk kedua kalinya. Sama seperti pertama kali aku menemukannya di tengah kerumunan siswa-siswi baru 10 tahun lalu. Terlalu lama melihatnya membuat aku tak sadar bahwa dia juga menatap ke arahku. Tatapan kita bertemu dalam waktu yang cukup lama. Tatapan yang meminta penjelasan dan tatapan yang penuh penyesalan. Aku tersadar dan kembali memalingkan pandanganku. Berusaha fokus pada makanan yang sempat kuambil tadi. Acara reuni itu akhirnya selesai. Aku juga sudah berpisah dengan Nuril karena dia sudah lebih dulu dijemput oleh suaminya. Entah mengapa di saat ingin cepat pulang, driver taksi online justru sangat sulit didapatkan. Ran, sapa seseorang dengan suara yang sangat aku hafal. Dia Hadafi. Aku menegang beberapa saat dan setelahnya aku berusaha memperbaiki raut wajahku dan menoleh pada sumber suara. Dav, apa kabar? Sapaku dengan kehangatan yang sedikit dipaksakan. Baik, Ran. Kamu gimana? Tanyanya. Ingin sekali aku menangis sekarang. Karena pertanyaannya yang hanya 2 kata itu. Karena keadaanku tentu tidak pernah baik-baik saja semenjak dia pergi. Namun aku tidak cukup bernyali untuk menyatakan itu. Kuputuskan untuk menjawab bahwa aku baik-baik saja. Ran, apa kita bisa bicara? Aku mohon, katanya dengan sedikit memaksa. Cukup lama aku memikirkan jawaban apa yang harus aku berikan, sampai akhirnya kuputuskan untuk mengiyakan permohonannya. Akhirnya kita sampai pada sebuah kedai kopi yang tanpa disadari kedai ini adalah tempat di mana aku menerima notifikasi Instagram darinya tempo hari. Katakan apa yang harus kamu katakan, Dav. Kataku tanpa berbasa-basi. Aku tahu kamu marah, Ran. Aku pantas buat terima itu. Aku minta maaf. Katanya sembari menatapku yang lebih memilih menatap ke arah lain. Lalu, tanyaku meminta agar dia kembali melanjutkan perkataannya. Aku putuskan untuk pergi ke Semarang dan tidak memberitahumu karena satu alasan, Ran. Aku tidak bisa memutuskan saat itu. Aku ingin kamu dan juga Semarang secara bersamaan. Tapi keputusanmu 7 tahun lalu itu menandakan kamu melepas aku, Dav. Kataku berusaha menahan amarah dan juga tangis. Maaf, Ran. Maaf untuk semua penantian dan kesungguhan yang selalu kamu berikan untuk aku selama ini. Balasnya sembari menggenggam tanganku. Entah kehangatan apa yang aku rasakan. Seharusnya aku marah, bukan? Seharusnya aku tidak bersama dengannya sekarang.
Aku tidak bisa membohongi diri bahwa ternyata aku merindukannya. Aku menunggunya. Ran, aku sudah selesai dengan Semarang. 7 tahun di Semarang ternyata tidak membuatku cukup senang. Karena ternyata masih ada keinginanku yang hilang, Ran. Aku masih mau kamu. Kamu dan Semarang adalah mimpiku, Ran. Aku mau memupuk kasih sayang denganmu di sana, di Semarang. Ikut denganku ya, Ran. Tanyanya sambil mengeluarkan kotak berisikan cincin. Cincin itu kini tersemat di jari manisku. Aku menerimanya. Lagi. Layangan, karya Fathia Indah Zahra El-Islami. Teriknya sinar matahari membuat orang-orang untuk memilih untuk berdiam diri di rumah. Meski begitu, angin tetap bertiup dengan sejuk dan memberikan perasaan lega bagi orang-orang yang bekerja di luar. Hembusan angin itu tampaknya dimanfaatkan oleh anak-anak untuk menaikkan layang-layangannya ke langit. Mainan kertas itu terbang menyusuri awan dan terbawa oleh angin musim panas. Dari pinggir lapangan, terlihat seorang remaja sedang memperhatikan anak-anak yang sedang bermain. Sebuah senyuman yang indah menghiasi wajahnya ketika melihat mereka menarik ulur layangan itu. Remaja itu tampak menikmati pemandangan di depannya. Rambut hitamnya yang panjang melambai tertiup angin dan membelai kulit putihnya dengan lembut. Terlalu fokus dengan pemandangan di depannya, membuatnya tidak sadar akan adanya seorang remaja lain yang sedang berjalan ke arahnya. Remaja berambut pendek itu berdiri di belakang remaja perempuan. Terlihat sangat jelas bahwa ia ingin mengatakan sesuatu. Namun, ia mengurungkan niatnya ketika melihat ekspresi bahagia terpancar dari wajah perempuan itu. Pemuda itu terdiam selama beberapa menit, sampai akhirnya sang perempuan menoleh dan menyadari kehadirannya. "Ngapain di sini?" tanya perempuan itu sambil tersenyum. "Gak ada, cuma pengen ngeliat lu doang. Rasanya udah lama juga nih kita gak ketemu." Pemuda itu duduk di samping perempuan itu. Dia ikut menyaksikan pemandangan anak-anak yang sedang menerbangkan layangan. "Sejak hari itu, kita belum bertemu, bahkan saling berbicara juga belum. Lu tahu, kadang gue ngerasa rindu sama kehadiran lu," ucap Kevin sembari menatap langit, menyaksikan awan yang sedang menari di angkasa. Selama beberapa menit, mereka hanya terdiam. Hanya terdengar suara tawa anak-anak dan selilir angin di sekitar mereka. "Ah, iya," ucap Alika selama beberapa saat. "Kev, lu mau bertaruh nggak sama gua? Yang kalah harus menuruti apapun keinginan si pemenang," ujar perempuan itu yang kemudian berdiri dari tempatnya, sambil mengulurkan tangannya kepada Kevin untuk mengajaknya berdiri. Kevin meraih uluran tangan itu dan ikut berdiri dari tempatnya. Matanya mengikuti gerak-gerik dari perempuan itu. "Mau bertaruh apa?" tanya Kevin sambil menautkan alisnya. Dia merasa bingung dengan apa yang akan dilakukan si perempuan. Alika tidak menjawab pertanyaan dari Kevin. Dia justru menghampiri gerombolan anak kecil yang sedang bermain layangan tersebut. Tak lama mereka berbincang, sebelum akhirnya ia kembali menghampiri Kevin. "Lu lihat dua layangan itu kan?" ujar Alika sambil menunjuk kedua layangan yang sedang terbang di langit. Layangan itu berwarna biru dengan garis putih, dan yang satunya lagi berwarna merah polos. "Iya, gue lihat. Terus, apa nih yang mau kita taruhin?" tanya Kevin tak sabar. "Gampang kok. Kedua layangan itu bakalan diadu sama bocah yang tadi," ujarnya sambil menunjuk dua anak yang sedang sibuk menarik ulur benang. "Jadi, kita bertaruh. Layangan mana yang putus lebih dulu. Siapapun yang tebakan yang benar, dialah pemenangnya," jelas Alika. "Oke deh, kalau gitu gue bertaruh buat layangan biru," ujar Kevin antusias. "Oke, kalau gitu gue yang kuning ya,"
ujar Alika sambil tersenyum. Dua layangan itu tampak meliuk-liuk, saling menghadang dan melilit benang. Peraduan yang tampak seru karena banyak sekali anak-anak yang mulai datang ke lapangan untuk melihatnya. Mereka juga terlihat saling bertaruh dan bersiap untuk berlari seandainya layangan yang putus. Tak lama kemudian, akhirnya layangan merah putus lebih dahulu. Anak-anak itu tampak berlari berusaha mengejar dan mendapatkan layangan putus itu. Mereka meninggalkan kedua remaja yang sedang bertaruh. "Gue menang," ujar Alika dengan senyum penuh kemenangan. Oke, gue kalah. Jadi, lu mau apa?" tanya Kevin sambil menggaruk kepalanya. Senyum pada wajah Alika memudar, tergantikan dengan wajah dingin yang menusuk. "Tolong, jangan temuin gue lagi," ujarnya dengan penuh penekanan. Kevin tampak tidak terima. Namun, ekspresi dingin yang terpancar dari wajah Alika membuatnya teringat akan tentang hari itu. "Kenapa? Bukannya kita masih bisa berteman?" tanya Kevin dengan pelan, tanpa berani menatap mata Alika yang dingin. Ia merasa tidak sanggup melihat manik hitam itu. "Kenapa? Bukannya kita udah putus ya? Setelah lu mempermainkan perasaan gua. Setelah lu meninggalkan gua dan menghancurkan kepercayaan gua. Dan lu masih bertanya kenapa?" ujar Alika dengan penuh emosi di setiap katanya. Kevin tidak mampu mengelak, karena apa yang dikatakan Alika itu memang benar. Ini semua memang salahnya. Ia telah menghancurkan kepercayaan orang yang ia sayangi dan meninggalkan layaknya sebuah sampah, tidak dihargai. Sekali lagi gue katakan, tolong jangan muncul lagi di hadapan gue, dan tolong jangan tunjukin wajah lu lagi di hadapan gue. Alika berjalan begitu saja. Ia meninggalkan lapangan itu dengan Kevin yang masih mematung dan mencerna setiap kata yang dilontarkan oleh Alika. Ya, baginya sekarang Alika seperti sebuah layangan yang pernah dia permainkan, yang pernah dia tarik ulur, dan yang dia tinggalkan bila sudah terputus dari tangannya. Dan sekarang dia hanya tinggal menyesal. Layangannya yang dulu, yang sangat berharga, sudah direbut oleh orang lain. Dan disinilah Kevin melihat Alika yang tertawa bahagia dengan orang lain, meninggalkan dirinya yang bodoh ini. Terima kasih telah hadir, karya Astri Julia Rahma Pangesti. Dalam canda yang membawa warna, mengetuk hati yang masih sunyi. Kamu hadir membawa cerita baru dalam hidupku, mengajarkan tawa, mendefinisikan kebahagiaan. Teruntuk sebuah nama yang selalu melekat dalam hati dan juga jiwa. Dirimu yang selama ini terucap dalam doa-doaku. Hadirmu sudah menjabarkan segalanya. Sekarang yang aku cari adalah kepastian. Kepastian yang mewadahi keseriusan dan juga kesetiaan. Ini memang sulit, tetapi aku sudah sangat percaya. Apalagi kamu yang sudah mengenalkan segalanya. Padamu, kuucapkan banyak terima kasih telah hadir dan selalu mengukir senyuman indah di wajahku. Jawaban Semesta, karya Hesti. 2 tahun lalu, ku biarkan goresan luka dari seorang laki-laki itu tetap ada. Laki-laki pertama yang berhasil membuatku jatuh dan cinta begitu dalam. Ku beranikan diri untuk mengungkapkan perasaan yang sudah tidak bisa lagi kusembunyikan dalam sebuah pertemanan.
Dan aku sangat terkejut. Ternyata dia memiliki perasaan yang sama. Kupikir ini adalah awal yang baik untuk aku dan dia membangun sebuah hubungan lebih dari seorang sahabat. Tetapi tidak bisa. Karena dia sudah lebih dulu merajut kasih sayang bersama perempuan yang ternyata adalah temanku. Saat ku tahu jawabannya malam itu, mesin waktu seolah mati dan duniaku mendadak berhenti. Dia berulang kali meminta maaf kepadaku, tapi aku hanya diam. Seraya menerka-nerka apakah ini nyata, apakah ini adalah jawaban yang aku inginkan, apakah ini balasan dari perasaan yang kusembunyikan sendirian. Aku pulang dengan membawa banyak kesedihan, membawa jawaban yang tidak pernah aku inginkan. Detik itu, aku membatasi semua media sosialnya. Tiada hari yang kulewati tanpa tangis. Kubiarkan air mata itu jatuh dan terus jatuh. Aku membiarkan diriku larut dalam kesedihan berteman kesendirian dan menuliskan kesepian. Dia adalah ingatan yang sangat kuat. Itu sebabnya aku tidak pernah bisa lupa. Dia terlalu sempurna untuk dilupakan. Dia tahu segala hal tentangku, tentang berbagai macam warna dalam kehidupanku, tentang rumah yang bukan lagi rumah. Dia ada dalam sedihku, senangku. Dia juga tahu kalau dari kecil aku senang menulis, dan menjadi penulis adalah salah satu dari mimpiku. Selama 2 tahun, aku memilih menghilang dari hadapannya. Dan selama itu pula, aku memutuskan untuk tetap menulis, supaya aku dan dia bisa menjadi kita walaupun hanya di dalam buku. Malam ini, setelah 2 tahun terlewat tanpa dia di hidupku, tiba-tiba dia mengemailku. Begini katanya, "Hai, apa kabar? Sebelumnya, aku minta maaf untuk segala hal yang salah. Dan juga terima kasih untuk semuanya selama ini. Kamu perempuan baik. Semoga kedepannya akan makin banyak kebaikan yang ditebar di sekitar. Tetap semangat menulisnya. Ku dengar bukumu sudah mau terbit ya?" Setelah membaca itu, aku diam dengan penuh harap-harap. Harap tidak sedih. Harap hatiku sudah pulih. Harap ikhlasku tidak runtuh. Semesta, aku terlalu mencintainya. Lewat kata, lewat waktu, lewat doa, dan lewat jarak. Aku tersenyum. Senang sekali menjalani hidupku yang sekarang. Memaafkan semua hal yang tidak berjalan baik. Mencintai apa yang aku punya. Iya, walaupun hanya diriku sendiri. Tapi setidaknya aku senang. Terutama dalam hal menulis. Hari ini adalah peluncuran buku pertamaku setelah proses panjang. Senang sekali bisa bersua dengan teman-teman pembacaku. Mereka adalah teman tumbuhku. Semoga selamanya begitu. Sahabat-sahabatku datang mengucapkan selamat, memelukku. Sesekali menyeka air mata yang hampir turun membasahi pipiku. Tiba-tiba terdengar derap langkah kaki. Langkah kaki yang berani dan pasti. Seraya membawa sebuah buku yang kukenal betul. Iya, itu buku pertamaku. Lantas siapa dia? Apakah dia adalah Kala? Laki-laki itu berdeham. Aku melepaskan peluk sahabatku. Mataku membelalak seolah tidak percaya bahwa itu dia. Selamat ya, atas peluncuran buku pertamamu.
Laki-laki itu mengulurkan tangannya. Kubalas uluran tangan itu, "Terima kasih." Boleh minta tanda tangannya? Hebat banget sih perempuan satu ini. Aku tersenyum sembari memberikan sebuah tanda tangan. Sahabatku satu persatu pamit pulang, menyisakan aku dan Kala. Dia mengajakku berjalan keluar gedung kesenian itu. Kami duduk lesehan, menikmati angin yang bertiup dengan lembut, menikmati sinar bulan yang ada di langit, juga di matanya. Dia menjelma cahaya di hidupku yang redup, memberikan banyak warna terang ketika yang kupunya hanya warna gelap. Ini indah sekali semesta. Aku ingin dia terus berada di sampingku. Dari kejauhan, terlihat seorang laki-laki dengan membawa 2 buah piring datang menghampiri kami. Pesanannya sudah jadi, Mas. Kirain Masnya sendirian. Ternyata pesan 2 karena sama pacarnya, kata laki-laki itu dengan logat khas Jawa dan senyum yang lebar. Sebentar lagi jadi pacar, Pak, kalau dianya mau. Waduh, sudah pasti mau mbaknya. Ya sudah, kalau begitu selamat makan ya. Aku salah tingkah, tersenyum ke arah bapak penjual nasi goreng dan menatap Kala dengan sorot mata yang paling dalam. Kamu tuh gak pernah berubah ya nak. Pipimu masih sering merah waktu salah tingkah. Wangimu juga masih sama, wangi black opium. Postur tubuhmu yang mungil, gigimu yang gingsul, membuat senyummu semakin manis. Dan aku tidak pernah bosan melihatnya. Kupikir lama tidak bertemu, kamu akan beda. Ternyata kau masih menjadi Nala, perempuan ceria yang kukenal sejak di bangku SMA. Ia menyodorkan tangannya, memberikan nasi goreng itu kepadaku. Ini punyaku yang pedas, dan ini untukmu. Seperti biasa, tidak pedas. Kupikir kamu lupa. Kita ini cuma gak ketemu selama 2 tahun, Nala. Kau pikir aku amnesia apa? Cuma kamu bilang. Mataku melotot. Iya, maaf Nala. 2 tahun itu bukan cuma. Maaf ya. Di sela-sela makan, aku dan Kala saling bertukar cerita mengenai buku apa yang sudah selesai dia baca, dan sebaliknya. Membicarakan hal-hal random yang sesekali rasanya menggelitik. Anehnya, di antara aku dan Kala tidak ada rasa canggung sama sekali. Tapi seperti layaknya seorang laki-laki dan perempuan yang melepas kerinduan untuk saling mencari keselarasan. Tiba-tiba suara lirih itu terdengar begitu dalam. Nak, maaf ya. Matanya berkaca-kaca. Dia tertunduk. Aku menghampiri tubuhnya seolah merespon, tolong jangan seperti ini. Kala, hal sedih dan tidak menyenangkan itu sudah berhasil kulewati. Kuharap kamu tidak lagi meminta maaf, karena aku gak apa-apa. Karena dari rasa sedih dan tidak menyenangkan itu, aku belajar banyak hal. Bagaimana cara mengikhlaskan orang yang aku sayang bahagia, walaupun bahagianya bukan sama aku. Aku menerima semuanya. Aku percaya bahwa yang baik akan datang lagi entah kapan. Dan lagi-lagi, itu semesta yang punya kendali. Kita cuma manusia dengan banyak rencana. Jawabku dengan tersenyum. Iya nak, aku tahu semesta memang punya kendali. Buktinya kita bertemu lagi. Bisa nggak kita begini selamanya? Aku menoleh ke arahnya. Maksudnya? Iya, begini selamanya. Kamu di sampingku, dan aku di sampingmu. Kita habiskan waktu berdua saja. Berjalan bersama dengan beriringan.
saling mengisi kekosongan dengan kasih sayang. Kita rajut kembali benang-benang yang dulu sempat kusut. Kalau waktu itu lubang jarumnya terlalu kecil untuk benang yang besar, sekarang kita ciptakan bentuk baru, tentu dengan ukuran jarum dan benang yang sama. Kita rajut sampai nanti, sampai kita jadi debu. Apa kamu mau? Kalau boleh jujur, rasanya aku senang sekali. Apakah ini adalah jawaban semesta atas segala pertanyaanku? Apakah ini adalah waktu yang baik? Hidup memang penuh kejutan. Aku dan dia melipat jarak, tapi semesta tidak mengenal itu. Aku berjalan sejauh mungkin dari dia, tapi semesta mendekatkan lagi. Aku yang mengira cerita aku dan dia hanya fiksi yang kutulis di dalam buku, tetapi semesta menjadikan cerita itu bukan sekedar imaji. Aku mengangguk, seraya tersenyum kepadanya. Anggukan yang pasti, aku ingin dia selamanya. Terima kasih sudah menjadi perempuan paling ceria dan manis yang pernah kutemui. Aku dan Kala berpelukan, erat sekali. Dekapannya masih sama, hangat, lembut, dan menenangkan. Kubiarkan air mata itu jatuh kepada tuannya. Malam itu, langit terang sekali, seolah mengucapkan selamat datang yang hangat dengan penuh kasih sayang. Mungkin kalau langit bisa bicara, ia akan mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang sedang berpelukan ini sebenarnya tidak pernah benar-benar berpisah. Mereka dekat, lewat nurani dan kasih sayang. Semesta memang pandai dalam segala hal. Pada akhirnya, perjalanan kasih sayang memang tidak selalu berakhir menyenangkan. Tetapi, kasih sayang memiliki jam pulang. Ia akan pulang ke rumah dan waktu yang tepat. Sampai nanti, sampai bertemu pada bab selanjutnya. Karena Kala akan menjadi cerita panjang yang tidak akan pernah ada habisnya kutuliskan.